Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sidang subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah insya Allah. Dalam kultum, ini kultum saya, kulsub apa kultum ya? Kuliah 10 menit untuk menggantikan Bu Prof karena Bu Prof tidak bisa untuk menyampaikan karena beliau sedang umrah. Jadi DKM untuk menggantikanlah saya. Baik, ada dua hal yang saya akan bicarakan dalam kesempatan kali ini terkait bulan Ramadan. Yang pertama, apa kira-kira atau apa amalan yang paling utama di bulan Ramadan? Tentunya semua akan menjawab puasa itu sendiri. Karena di bulan Ramadan itu ada satu amalan yang paling utama dibanding dengan bulan-bulan lainnya, yaitu bulan puasa. Menahan, asyam, as-saum yang berarti menahan. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya agama kita yang diberikan oleh Allah satu waktu, 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan luar biasanya juga hanya di bulan Ramadan. Di situ kita merasa betapa berkahnya, ya, kemudian senangnya, bahagianya bisa bertemu di bulan Ramadan. Kalau di agama-agama lain mungkin ada puasa, tapi cara atau syariatnya berbeda dengan apa yang kita lakukan. 1 bulan penuh dalam 1 tahun secara khusus diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulannya pun dinamai dengan Ramadan yang berasal dari kata Ramadha, artinya membakar. Boleh jadi maknanya bisa diartikan membakar, ya, kalori-kalori dalam tubuh kita yang tidak bermanfaat. Membakar hal-hal yang di dalam tubuh yang kurang bermanfaat itu dikeluarkan. Dalam satu hadis dikatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Tepat sekali kalau seandainya bulan Ramadan yang kita lakukan untuk berpuasa itu sebanyak boleh jadi 29 hari, boleh jadi 30 hari. 31 hari tidak mungkin, karena tidak pernah. 30 hari.
Bagaimana bisa dikatakan sebagai puasa 1 bulan penuh? Ada satu penelitian bahwa orang yang berpuasa 1 hari itu dapat mengkanter 10 hari berikutnya akan kesehatan dalam tubuh kita. Karena banyak hal-hal makanan-makanan yang di dalam tubuh kita ini yang mungkin tidak bermanfaat akan dikeluarkan. Sehingga maknanya pun jadi benar bahwa hadis tersebut mengatakan seolah-olah kita berpuasa 1 bulan penuh. Bayangkan kalau kita tidak ada bulan Ramadan, gak ada puasa misalnya, kayak apa makanan yang masuk dalam tubuh kita? Pasti berbagai jenis makanan sudah masuk ke dalam tubuh kita. Entah itu yang gorengan, entah itu yang warnanya merah banget, entah itu yang manis banget, entah itu yang asin banget. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan satu kesempatan, satu waktu, yaitu 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi ya jangan sampai kemudian di bulan Ramadan juga kadang-kadang kita semua yang tadinya di luar bulan Ramadan enggak ada, diada-adain. Begitu pas kita berbuka padahal kita sudah bisa menahan makan, minum dan meninggalkan untuk mendatangi suami atau istri kita di saat dilarang, yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan yang kita tinggalkan, yang kita tahan bukan sesuatu yang haram, tapi halal. Makan di luar bulan Ramadan halal di siang hari. Minum dihalalkan kita meminum di luar bulan Ramadan. Dan mendatangi istri atau suami di bulan yang lainnya dihalalkan. Tetapi di bulan Ramadan kita ingin ditempa oleh Allah. Bagaimana hal yang mubah, yang halal kita wajib tinggalkan. Kalau seandainya kita lakukan, maka ada punishment atau hukuman yang kita lakukan. Nah, tentunya ada satu ayat lagi yang melarang kita agar pada saat ketika kita berbuka, ketika kita sahur, yaitu jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti ada hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Sesuatu yang lebih dari biasanya, bukan dalam hal ibadah ya, dalam arti ini, tapi dalam hal makan dan minum, pasti ada satu hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, oleh karena itulah, selain nanti kita menahan diri, yaitu dengan puasa, maka kemudian Allah memerintahkan juga di surat Al-Baqarah, wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa kamu itu sampai pada malam hari. Bukan kemudian habis buka terus langsung tidur, habis berbuka terus kemudian langsung duduk dan tidak melakukan ibadah apapun,
Tapi di saat itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk bermunajat, berzikrullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan sholat isya berjamaah, sholat sunat tarawih berjamaah. Ini juga bagian juga dari menyempurnakan bulan Ramadan. Di tengah malamnya sebelum kita sahur kita melakukan sholat tahajud, qiyamul lail. Maka disinilah puasa yang kita lakukan insya Allah akan menjadi bermakna. Bukan hanya sekedar ritual belaka untuk menggugurkan kewajiban saja. Kalau itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan karuniakan kita tubuh yang sehat, rohani yang sehat, emosional kita yang sehat, sehingga tiga-tiganya baik itu IQ, EQ, SQ secara sinergi kita akan dapatkan. Baik itu intelligent quotient kita, pemikiran kita diberikan pemikiran yang sehat dan kemudian kuat untuk berpikir sampai di usia-usia keemasan misalnya. Kemudian EQ, emotional quotient, kita bisa memaintenance emosi kita. Karena emosi ini kan kita sudah latih bagaimana kita menahan di bulan puasa. Apalagi spiritual quotient kita, ya, potensi spiritual kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan secara sinergi kekuatan-kekuatan ini yang dapat membuat tubuh kita baik fisik non fisik menjadi sehat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah begitu kita ketika pada saat keluar dari bulan Ramadan, ada satu hari yaitu tanggal 1 Syawal. Berbahagialah, ya, bergembiralah. Rasulullah dipersilakan, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bergembira di tanggal 1 Syawal. Ingat juga di bulan Syawal ada 6 hari yang harus kita iringkan puasa di bulan Syawal ini dengan bulan Ramadan ini agar mengapa? Agar kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah seperti kita berpuasa 1 tahun penuh, sehingga lebih bermakna lagi. Nah, tanggal 2 boleh mulai kita berpuasa sampai ke akhir bulan Syawal. Nah, inilah cara bagaimana amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini kemudian kita maintenance, kita pelihara, ya, kita rawat sebaik-baiknya dengan melakukan puasa-puasa sunnah di luar itu. Senin Kamisnya kita lakukan puasa bid atau puasa di pertengahan bulan Hijriah kita lakukan. Insya Allah akan sehat tubuh kita. Nah, kadang-kadang kita ini nafsu kita yang kadang-kadang susah, ya, ada makanan langsung diambil, dimakan juga. Diberitahu misalnya, malah misalnya cuma sedikit kok, nah cuma sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, ini yang berbahaya, ya, tahu-taunya tidak terkontrol dan sebagainya, sehingga ya bahaya bagi tubuh kita. Apalagi kalau seandainya kita kemudian makan apa aja, tidak mengerem gitu ya, tidak mengerem. Nah, ini sebagai sebuah pengalaman lah, ibaratnya kita apalagi di usia-usia menuju usia emas 50 ke atas. Ini udah pada 50 ke atas belum? Belum ya Pak ya, masih 17 tahun ya. Masih 17 tahun. Sehingga ya penting bagi kita untuk memperhatikan itu semua. Saya kira semua juga sudah tahu bahwa puasa itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala
wajibkan kita berpuasa kalau tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita sulit di dalam beribadah. Maka sesungguhnya puasa itu sendiri ya diteliti secara apapun, baik mediskah, baik psikologikah, baik ilmu-ilmu yang lainnya, pasti ada manfaatnya. Karena tujuan daripada puasa itu sendiri selain daripada beribadah kepada Allah, akan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu tujuan yang paling akhir, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang senantiasa terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa artinya? Kalau dalam bahasa Arab, takwa itu artinya takut. Ya. Ada juga takwa itu juga berasal dari kata wakoyaki, artinya memelihara. Nah, boleh jadi ya ketakutan kita di dalam beribadah bukan takut untuk menghindar, tapi takut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita kalau cinta kepada seseorang atau cinta kepada apapun lah, pasti di dalam cinta itu ada rasa ketakutan. Takut, mohon maaf ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu cinta banget sama suaminya, pasti ada rasa takut di dalamnya. Takut apa? Mungkin takut misalnya diambil yang lain atau takut misalnya hatinya dibelah menjadi dua, kan bisa aja. Pasti ada rasa ketakutan. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalamnya ada rasa takut. Takut apa? Takut apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Takut apa yang kita lakukan ini Allah tidak menyenangi kita. Takut dan takut. Tapi takutnya itu bukan untuk menghindari dari beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan ibadah puasa juga, bahwa kalau bulan puasa atau bulan Ramadan ini juga dikenal dengan bulan maghfirah, bulan ampunan, maka sesuai dengan bulan maghfirah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wa hinal ba's wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apa makna dari ayat ini kalau dikaitkan dengan kita sebagai hamba Allah yang sedang beribadah puasa di bulan Ramadan? Sari'u itu dari kata saro'a yasri'u, segera. Tapi di sini ditambah dengan huruf alif. Dari kata fa'ala yufa'ilu, ada limutawati fa'ala, atau ada makna saling di situ. Artinya tidak sekedar bahwa kita sendiri yang melakukan minta mohon ampun kepada Allah, segera untuk mendapatkan ampunan Allah, tetapi semua orang mukmin, artinya bersalinglah, saling berlombalah untuk menggapai ampunan Allah. Di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk saling menggapai ampunan Allah. Saat inilah saat yang paling tepat kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa yang paling utama itu sari'u ya. Kemudian nanti di ujung ada kata-kata afina 'anin nas, maghfirah, ampunan. Kemudian di ujungnya ada al-afu, memberi maaf. Al-afuwu, sifat Allah yang maha pemaaf. Afina 'anin nas. Karena seorang yang puasa, yang pertama harus senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan merasa kemudian dia sebagai orang yang pribadi bertakwa, lalu kemudian dia merasa tidak punya dosa. Boleh jadi ada dosa ketika kita berpikir di dalam pikiran kita. Mungkin kita memikirkan kejelekan orang lain, mungkin kita memikirkan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, mungkin dan lain sebagainya, bisa cara kita melakukan ghibah dan lain sebagainya. Maka wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Karena dengan ampunan, maghfurlah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu satu kunci khusus, dia akan mendapatkan predikat sebagai predikat orang yang akhlak nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin, dan juga saling bersegeralah, saling berlombalah untuk mencari surganya Allah. Bagaimana cara mencari surganya Allah? Dengan tunduk patuh. Di bulan puasa ini saatnya yang paling tepat untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita, pundi-pundi pahala kita, pundi-pundi di mana Allah itu akan meridhoi amalan kita. Maka disitulah sari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang kelak kita tempati ini lebih luas dibanding dengan bumi yang kita tempati ini. Seluas langit dan bumi, betapa luasnya, tidak akan penuh ya, diisi oleh manusia yang hidup dari mulai zaman Nabi Adam sampai kemudian akhir daripada di ujung masa, yaitu di kiamat ini. Maka mereka, orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak, karena disediakan oleh Allah surga yang sangat luas sekali, sehingga ketika kita masuk nanti tidak akan terasa sempit, kita akan leluasa berlari-lari ke sana, berjalan-jalan ke sana ya. Nah, tentunya itu semua adalah disediakan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa bagaimanakah? Disebutkan dalam surat Ali Imran secara khusus ayat 133 ini, yaitu yang senantiasa yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ia menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan susah saja dia masih bisa berinfak, apalagi dalam keadaan lapang. Kalau kita bisa lihat misalnya perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara menerima harta dari orang lain dan kemudian menghabiskannya itu lebih cepat menghabiskan. Tidak pernah lama harta itu berada di genggaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beda. Kalau kita buka kulkas kita, pasti di situ ada berbagai macam, betul nggak Bu? Di kulkas isinya apa? Ada macam-macam kan? Ada ayam, ada daging ayam, ada daging mungkin daging sapi, ada susu, ada buah-buahan, semuanya pasti ada. Tapi Rasulullah itu tidak ada menyimpan makanan. Ya, dapat hari itu dihabiskan hari itu. Nanti ya akan dipikirkan lagi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengatakan dirinya sebagai orang yang bertakwa tapi belum berinfak, belum bisa dikatakan orang yang bertakwa. Mau mengaku seperti apapun, mau kemudian cirinya kayak apapun, tapi bakhil, pelit, saya kira
kita juga belum bisa untuk menyamai Rasulullah, karena tidak mungkin kita bisa menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak kuat kita. Atau kalau misalnya bukan Nabi, di bawahnya lagi Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pernah tiba-tiba Abu Bakar kemudian menyerahkan, wahai Rasulullah, ku serahkan hartaku semua ini kepada Allah dan kepadamu untuk diinfakkan kepada fisabilillah. Hai Abu Bakar, kata Rasulullah, bagaimana dengan keluargamu? Ku serahkan semuanya pada Allah dan Rasulnya. Sungguh luar biasa. Sampai-sampai Umar Ibnul Khattab, sahabat beliau yang lain itu, mengatakan, aku tidak pernah menang jika dibandingkan dengan Abu Bakar dalam hal ini. Umar hanya sebagian hartanya dia infakkan, dia masukkan ke dalam fisabilillah, setengahnya baru untuk keluarga dan juga untuk yang lainnya. Apalagi dengan sahabat-sahabat di bawahnya, atau misalnya tabi'un atau ulama-ulama di, ya katakanlah mungkin di kalangan ulama-ulama masa-masa perjuangan gitu, pasti kita juga masih dikalalah. Karena bagaimanapun juga kita itu kalau masih membuka di lemari kita masih ada baju-baju yang tidak terpakai, bahkan baju itu nggak dipakai selama lebih mungkin bertahun-tahun, ada di lemari kita, boleh jadi itu nanti semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan disebutkan di dalam surat apa itu, At-Takatsur, ya. Ya, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kelak pada hari nanti akan ditanya mereka tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita sama-sama lihat dulu tuh barang-barang kita yang mungkin yang banyak nggak dipakai itu kita keluarkan, kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Kita lihat lagi mungkin, karena untuk menjadi pribadi yang takwa menurut surat Ali Imran ayat 133 ini harus senantiasa berinfak, baik lapang maupun sempit. Infak itu adalah membagikan sebagian harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidh. Nah, ini juga seorang yang sudah menjadi pribadi bertakwa, dia harus bisa mengendalikan emosinya. Kaziminal ghaidh, menahan amarahnya, emosinya bisa terkendali, menahan untuk tidak mencela orang, menahan untuk tidak mencaci maki orang, menahan untuk tidak bergibah, menahan untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, menahan untuk tidak mengadu domba. Ini semua harus ada pada orang yang berpribadi takwa yang disebutkan dalam surat Ali Imran tersebut. Nah, selain pada itu, yang terakhir adalah afina anin nas. Dia harus bisa membuka lebar-lebar ya dadanya ini untuk melapangkan. Jangan sampai sempit dada ini sehingga kemana-mana masih membawa dendam, kemana-mana masih membawa amarah. Karena boleh jadi kalau itu tidak bisa diredam, maka akan menjadi satu bumerang kembali pada dirinya dengan psikomatik, menjadi penyakit yang berdampak pada fisik atau tubuhnya. Oleh karena itulah pribadi yang bertakwa tidak hanya sekedar dia beribadah tok, tetapi dia juga harus bisa beribadah atau soleh dalam sosialnya, soleh dalam ibadahnya kepada Allah. Dia juga harus soleh juga dalam amal
atau bergaul dengan sesama manusia, dengan sama makhluk Allah. Karena Allah sendiri telah mengatakan, duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa suatu kehinaan, ditimpa suatu kenistaan dimanapun dia berada, kecuali kalau dia tetap terus menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minan nas, menghubungkan dengan sesama manusia. Ya, sehingga balance dalam kehidupan ini, maka kita kelak akan menjadi yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Maka oleh karena itulah puasa bukan ibadah pribadi, tapi puasa juga selain itu adalah pribadi ibadahnya, tapi juga berdampak sosial di sekitar kita, karena berdampak juga dengan makhluk lain dan lain sebagainya, dengan akhlak dan akhlak maupun ya tata cara kita dalam menyikapi dalam kehidupan kita ini. Billahi sabil haq wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.